Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar cara pikir yang mungkin agak beda soal keuangan pribadi. Pernah nggak sih ngerasa udah ngikutin semua aturan? Udah nabung, udah bikin anggaran, tapi kok ya hasilnya gitu-gitu aja? Nah, mungkin masalahnya bukan di kita, tapi di aturannya. Yuk kita lihat semuanya dari sudut pandang yang benar-benar baru. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Banyak banget dari kita yang ngerasa udah lakuin hal yang bener, rajin nabung, ikutin anggaran, tapi kok rasanya nggak maju-maju. Jadi apa yang salah? Jawabannya mungkin agak beda dari yang kita duga selama ini. Dan inilah dia biang keroknya. Nasihat keuangan konvensional tuh seringnya langsung loncat ke soal alokasi. Pasti pernah denger kan, rumus 50-30-20, berapa persen buat investasi. Tapi mereka ngelewatin langkah paling pertama yang paling krusial. Gimana kalau uangnya emang belum cukup? Ini tuh kayak arsitek yang sibuk banget milih warna cat, padahal fondasi rumahnya aja belum ada. Kan aneh. Jadi, gimana dong cara yang benar? Kita bakal pakai analogi yang simple banget, tapi powerful banget. Ngelola keuangan itu persis kayak bangun sebuah rumah. Dan semuanya tanpa kecuali harus dimulai dari fondasi yang kokoh. Coba deh lihat gimana ini ngubah cara kita mikir. Penghasilan itu bukan lagi cuma angka di slip gaji, tapi jadi fondasi tempat kita berdiri. Pengeluaran itu dinding yang ngebentuk struktur hidup kita. Dan investasi itu atap yang lindungin kita di masa depan. Kebayang nggak sih masa kita mau bangun atap di atas tanah kosong? Ya nggak mungkin kan? Jadi urutannya jadi jelas banget kan? Nggak bisa dibolak-balik. Pertama, dan ini yang paling penting nih, kita harus fokus ke cara kita menghasilkan uang. Ini langkah nomor satu yang nggak bisa di-skip. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh kita mikirin dinding sama atapnya. Terus gimana caranya nguatin fondasi ini? Nah, di sini ada rumus yang menurut saya brilian banget. Pendapatan kita itu bukan cuma hasil dari kerja keras, tapi perkalian dari 3 hal. Keahlian yang dihargai pasar, waktu yang kita pakai secara produktif, dan yang paling seru nih, pengungkit atau leverage. Ini semacam faktor kali buat hasil kerja kita. Yuk, kita bedah dikit. Keahlian itu bukan cuma sekedar jago sesuatu ya, tapi jagonya tuh dicari orang dan orang mau bayar mahal buat itu. Waktu produktif juga bukan cuma soal lembur sampai jam 12 malam, tapi gimana caranya dalam 4 jam kerja hasilnya bisa maksimal. Dan pengungkit, wah ini kuncinya. Bisa jadi Anda penulis yang jualan e-book, itu leverage teknologi. Atau Anda manajer yang mimpin tim, itu leverage orang lain. Atau investor yang pakai modal buat cetak duit lagi, itu leverage modal. Oke, kita anggap fondasi dan dinding rumah keuangan kita udah kokoh nih. Sekarang waktunya pasang atap berinvestasi. Tapi berinvestasi itu bukan cuma soal beli saham yang lagi viral ya. Ada cara mikir yang jauh lebih cerdas. Dan disinilah kita ketemu analogi keren lainnya. Coba bayangin, Anda itu Luffy dari One Piece. Apa dia langsung nekat berlayar sendirian buat nyari harta karun? Ya enggak lah. Langkah pertamanya apa? Yap, ngebangun kru yang bisa diandalin. Nah, ternyata uang kita juga butuh kru yang sama. Jadi, siapa aja kru keuangan kita? Dana darurat itu Tsunami, navigator kita biar nggak karam pas ada badai, entah itu PHK atau sakit. Manajemen resiko, itu Zoro, yang lindungin kita dari serangan fatal yang tak terduga. Terus aset produktif, kayak saham atau properti, itu si Sanji, yang masakin keuntungan buat kita. Intinya apa? Anda butuh tim yang solid dulu sebelum berangkat berburu harta karun. Sekarang kita berhenti sejenak. Di lautan investasi itu banyak banget monster dan penipu. Jadi prinsip ini tolong banget diingat-ingat. Ada yang nawarin untung gede tanpa risiko, hati-hati. Itu cuma lagu sirene yang mau bikin kapal Anda nabrak karang skema Ponzi. Dan ini nih, senjata paling ampuh buat ngelawan penipuan. Kalau ada yang nawarin investasi ribet banget, dan pas ditanya cara kerjanya Anda cuma bisa jawab, pokoknya nanti naik deh harganya. Itu artinya Anda bukan lagi investasi. Itu namanya lagi berharap sambil berdoa. Pahami dulu permainannya. Oke, rumah kita udah berdiri gagah. Sekarang yuk kita tengok lingkungan sekitarnya. Soalnya ada kompleks perumahan baru nih yang lagi rame banget dibicarain. Kadang bikin pusing juga, yaitu dunia kripto. Ini nih pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala semua orang. Kripto itu uang atau apa sih sebenarnya? Banyak orang langsung debat, ini uang, bukan, ini bukan uang. Padahal mungkin pertanyaannya aja yang kurang pas. Kripto itu lebih rumit dari sekedar satu label. Cara paling gampang buat ngertiin kripto itu dengan ngelihatnya dari 3 kacamata yang beda.
Karena dia ini mainin 3 peran sekaligus. Pertama, sebagai aset spekulatif. Ya, kayak emas digital lah. Kedua, sebagai infrastruktur teknologi. Bayangin aja ini kayak internetnya uang. Dan yang ketiga, sebagai eksperimen institusional, alias upaya buat bikin sistem ekonomi baru dari nol yang aturannya ditulis pakai kode, bukan hukum. Nah, di balik layarnya, teknologinya tuh rumit. Ada 2 aturan main yang paling terkenal. Pertama, Proof of Work atau POW. Ini yang dipakai Bitcoin. Bayangin aja, ini kayak lomba mecahin soal matematika yang super susah. Siapa yang menang? Dia yang boleh nyatet transaksi. Aman banget, tapi ya itu, boros energi. Terus ada alternatifnya, Proof of Stake atau POS. Ini lebih kayak kita setor jaminan. Makin banyak koin yang kita kunci, makin gede kesempatan kita dipilih buat validasi transaksi. Jauh lebih hemat energi. Intinya, keduanya ini cara yang beda buat mencapai kesepakatan tanpa perlu ada bos di tengah-tengah. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Setelah susah payah bangun rumah, ngertiin lingkungannya, terus tujuan akhirnya apa? Cuma biar jadi kaya raya? Kayaknya bukan. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Pada akhirnya, melek finansial yang sesungguhnya itu bukan soal ngejar-ngejar apa yang lagi hype. Bukan soal jadi pro-kripto atau anti-kripto. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa ngintip ke balik layar, ngertiin gimana sebuah sistem bekerja, apa insentifnya, siapa yang diuntungkan. Kalau kita paham aturan mainnya, kita nggak bakal gampang keseret arus, tapi juga nggak bakal ketinggalan zaman, cuma karena takut sama hal baru. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Mau itu sistem perbankan yang udah ada dari dulu, atau dunia kripto yang serba baru, dua-duanya itu adalah teknologi yang punya aturan mainnya sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma gimana cara dapat untung, tapi siapa sih yang diuntungkan sama aturan main ini, dan gimana caranya saya bisa main dengan cerdas di dalamnya. Nah, itu pertanyaan yang bakal terus kita cari jawabannya bareng-bareng.